Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebatku, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat pastinya ya. Tidak berhenti kita tetap belajar walaupun saat ini kita masih belum bisa berjumpa di sekolah melalui tatap muka. Nah, hari ini kita akan belajar materi tentang ASEAN, yaitu tema 1, subtema 2, pembelajaran terakhir. Kalian pada materi sebelumnya sudah mengenal tentang ASEAN. Apakah ASEAN itu? Perkumpulan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, yang mana negara-negara tersebut bersatu untuk membentuk suatu kerjasama. Kerjasama di bidang apa? Tentunya banyak ya, baik di bidang ekonomi, kemudian di bidang politik, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lain sebagainya yang bersifat menguntungkan antar negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, Asia Tenggara sendiri mempunyai 10 negara yang bergabung menjadi negara ASEAN. Kemudian, negara ASEAN sendiri terbentuk tanggal berapa? Masih ingatkah? Ya, tanggal 8 Agustus 1967, tepat sekali. Nah, negara ASEAN sendiri membuat perjanjian yang namanya Deklarasi Bangkok. Sebelum terbentuknya 10 negara pada ASEAN, perlu kalian ketahui bahwa negara ASEAN sendiri diperakasai atau didirikan pertama kali oleh 5 negara. Tahukah kalian 5 negara apa saja itu? Untuk menyingkatnya, biasanya ibu menyebutkan SI, Villa, Main, Thai. Artinya SI itu Singapura, Villa itu negara Filipina, Ma itu adalah Malaysia, In itu adalah Indonesia, dan yang terakhir Thai adalah negara Thailand. Nah, tahukah kalian 5 pendiri negara itu adalah siapa saja perwakilannya? Kalau dari Singapura itu ada S. Raja Ratnam. Kemudian kalau dari Filipina ada Narciso Ramos. Kemudian dari Malaysia ada Tun Abdul Razak. Dari Indonesia ada Adam Malik. Dan yang terakhir dari Thailand. Thailand itu ada Tanat Koman ya. Nah, 5 pendiri negara ASEAN tersebut bergabung dan bekerja sama untuk membentuk suatu negara-negara yang saling menguntungkan, baik di bidang ekonomi pastinya. Nah, hari ini kita akan mempelajari kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang perekonomian. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations, yaitu kawasan Asia Tenggara yang terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis, setiap negara Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negaranya loh. Untuk yang pertama yaitu ada negara Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Yang kedua ada Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Beberapa produk unggulan hasil pertanian yang diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Yang ketiga ada negara Indonesia tercinta. Nah, sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Saat ini, Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk dari kayu.
Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Yang keempat adalah Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian, dan hasil pertanian yang besar yaitu padi dan karet. Yang kelima ada Laos. Negara Laos bertetangga dengan negara Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Pertanian menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Yang keenam adalah Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia yaitu pertanian, pertambangan, perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat, yaitu peralatan elektronik, minyak, gas, dan bumi, tekstil, kayu, karet, bahan kimia yang diperdagangkan di dunia internasional. Selanjutnya yang ketujuh ada Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan perdagangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Selain itu, Myanmar juga penghasil kayu jati, pupuk, dan kerajinan. Yang kedelapan ada Singapura. Negara Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini, Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Singapura mengekspor mesin, alat transportasi, alat elektronik, dan negara dengan berpendapatan paling tinggi. Yang kesembilan ada negara Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar di negara ini. Selain itu, ada perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri. Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata karena memiliki banyak bangunan dan kebudayaan yang unik bagi turis. Yang terakhir, yang ke-10 adalah negara Vietnam. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya, pariwisata, dan turisme, mendukung perkembangan ekonomi bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Nah, bagaimana? Kalian sudah menyimak tentang kondisi perekonomian negara-negara ASEAN. Sekarang tugasnya kalian membandingkan dua negara di wilayah ASEAN berdasarkan sektor perekonomiannya. Contoh, misal di Indonesia memanfaatkan sektor ekonomi dari segi pertanian, perdagangan. Pertanian seperti apa saja? Misal padi, kemudian ada karet, ada kopi yang diekspor di luar negeri. Sama juga, kemudian ada negara Thailand. Thailand juga memanfaatkan sektor pertanian juga, yaitu terutama padi, karena Thailand terkenal sebagai negara lumbung padi, penghasil padi terbesar di wilayahnya. Nah, kemudian untuk persamaannya apa? Sama-sama memanfaatkan
sektor pertanian, perdagangan, dan pariwisata. Seperti yang kalian tahu, Indonesia kaya akan sumber daya alamnya yang indah, misal seperti di Bali, Lombok, Sumatera. Kita juga punya Nusa Kambangan dan lain sebagainya yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk meningkatkan perekonomian melalui jasa pariwisata. Begitu juga pula dengan Thailand. Thailand juga memiliki beberapa tempat yang bisa dijadikan tempat pariwisata yang untuk menambah pemasukan perekonomian negaranya. Sekarang kalian simak ya tugas kalian hari ini, Ibu taruh di bawah ini. Selamat mengerjakan. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.